Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit mengenai pengertian harta serta kedudukannya di dalam Islam. Namun perlu digarisbawahi bahwa untuk penjelasan saya kali ini, saya ingin menjelaskan harta lebih luas lagi, tidak hanya melulu perspektif Islam, namun juga saya ingin mengulas pengertian harta secara sudut pandang konvensional. Jadi ada yang secara umum, ada yang secara spesifik. Secara bahasa universalnya, harta itu bisa kita artikan sebagai suatu kepemilikan, sesuatu yang disimpan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Atau bisa kita artikan juga bahwa harta itu adalah sebuah sesuatu yang disimpan oleh manusia dan dia memiliki sebuah nilai, entah itu dia berwujud, entah itu dia tidak berwujud, yang akan digunakannya untuk di masa yang akan datang. Lantas apa tujuan daripada harta ini? Selain daripada harta itu adalah sebuah kepemilikan, nah harta ini juga dapat memenuhi kebutuhan dalam bentuk sesuatu yang nyata dan berharga. Nah, selain itu juga kekayaan dalam perspektif konvensional juga itu untuk mencapai sebuah yang namanya kepuasan. Ketika manusia mencapai sebuah apa yang dia inginkan, yaitu dalam konteks bentuknya harta, dia akan memperoleh yang namanya sebuah kepuasan. Entah itu harta itu akan digunakan sebagai sebuah alat. Sekarang apa sih pengertian harta menurut Islam? Jadi saya di sini mengutip dari beberapa definisi yang diberikan oleh beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Imam Hanafi. Nah, menurut Imam Hanafi, harta atau kekayaan itu adalah sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan digunakan. Nah, bukan hanya sesuatu yang bersifat fisik, tetapi sesuatu yang mengandung manfaat juga disebut sebagai properti atau bisa kita sebut sebagai harta. Nah, adapun dari menurut beberapa ahli yang lain, menurut Wahbah Zuhaili, nah kekayaan atau harta ini adalah segala sesuatu yang dapat membawa kedamaian dan dapat dimiliki oleh manusia dengan usaha, baik dalam bentuk zat maupun manfaat. Nah, menurutnya ukuran dalam kekayaan itu bukanlah sebuah fisik atau materialistik, tetapi juga apa yang membawa sebuah kedamaian. Jadi meskipun menurut beberapa imam atau menurut pendapat ahli ini ada beberapa perbedaan, namun esensinya tetap sama, yaitu tentang sebuah kepemilikan dari sebuah properti, atau dia bisa berbentuk fisik ataupun sebuah manfaat. Lalu apa kedudukan harta ini dalam konsep-konsep konvensional ataupun dalam Islam? Nah, dalam konvensional itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa harta itu ditempatkan sebagai sebuah sesuatu yang mutlak. Nah, sesuatu yang mutlak melalui hasil dari bisnis atau aktivitas ekonomi. Berbeda dengan dalam Islam. Nah, Islam itu menempatkan harta atau kekayaan itu sebagai sesuatu yang tidak sepenuhnya milik manusia. Menurut surah Al-Maidah ayat 120, harta itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Hanya Allah lah yang pantas memiliki harta, apapun segala yang kita miliki, entah itu berupa barang ataupun sesuatu yang tidak bersifat non fisik, maka itu adalah sesuatu yang milik Allah. Manusia hanyalah pengguna. Nah, di dalam surah Al-Kahfi juga di dalam ayat 48, harta itu diposisikan sebagai sebuah perhiasan, hanya sebuah untuk aksesori, bukan sebagai tujuan hidup. Kepemilikan kekayaan ini pada prinsipnya dapat dimiliki oleh siapa saja. Nah,
Namun dalam konsep Islam penggunaannya dibatasi oleh aturan syariah. Jadi di dalam Islam itu kedudukan harta itu hanya sebagai sebuah apa yang dikenakan istilahnya, atau hanya sebuah barang titipan yang suatu saat akan kita kembalikan kepada pemilik aslinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama halnya seperti kita memiliki sebuah baju atau sebuah fiat money ataupun sebuah aset tanah, itu hanya sebuah apa yang kita miliki, apa yang sebuah kita pakai bahasanya. Namun bukan sebuah menjadi tujuan hidup kita. Jadi kalau kita ditanya apa tujuan kita, ya tentu saja kita jawabnya Allah, bukan sebuah harta ataupun hal-hal yang berbau ekonomi. Jadi pada kesimpulannya adalah harta itu adalah sesuatu yang dimiliki, namun hanya sebatas pada penggunaannya saja. Nah, segala sesuatu yang kita pakai atau segala sesuatu yang ada di dunia ini semata-mata hanyalah milik Allah saja. Dan suatu saat apa yang kita miliki ini dan segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikianlah presentasi yang bisa saya jabarkan mengenai prinsip atau konsep harta dan kedudukan harta dalam perspektif Islam atau maupun konvensional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.